Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Waalaikumsalam sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru dan juga adik-adik mahasiswa, smart teacher dimanapun berada, para peserta diklat bahan ajar IGTI. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga ya. Atau diklat di sesi yang ketiga setelah kita mulai dari tanggal 13 kemarin, Senin, kita mengikuti materi mulai dari pembahasan PDF, pemanfaatan PDF dalam penyusunan bahan ajar, kemudian di hari Selasanya kita sudah membahas PowerPoint, dan hari ini di materi terakhir kita akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi AI dalam penyusunan bahan ajar tentunya. Baik, jangan lupa saya menyapa yang pertama seluruh jajaran kepengurusan IGTI, mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Legislatif, dan seluruh jajaran Dewan Pengurus, dan tentunya panitia diklat ini, dan juga para peserta diklat yang berbahagia. Ya, untuk malam hari ini, sebagaimana yang telah tercantum di dalam agenda kegiatan diklat ini, kita akan ditemani oleh narasumber yang sudah dikenal ya dari kemarin juga, suaranya sudah muncul, itu Mas Ahmad Syarif Sulaiman. Ya. Beliau merupakan salah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 ya, Man 1 Probolinggo. Ya, semoga kabar Bapak Ibu semua dan juga dari mahasiswa pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dan cuaca pun di wilayah di sekitaran sini juga cukup cerah. Jadi langsung saja kita sapa Mas Syarif. Halo Mas Syarif. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Syarif? Saya manggilnya Alhamdulillah. Mas karena masih muda sepertinya. Dari suaranya juga belum enggak. menjadi bapak ya, kecuali di sekolah. Saya masih 20 lah. Iya, tambah 10. Jangan gitulah. Oke, baik. Sudah pada penasaran nih sepertinya para peserta semua terkait apa sih AI itu ya. Termasuk saya juga baru dengar-dengar aja. Dan bagaimana, apakah mungkin tunanetra menggunakan aplikasi AI dan memanfaatkannya untuk menyusun bahan ajar. Baik, langsung saja waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ade Rahmat Gumbilar. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam hormat saya haturkan kepada Dewan Kehormatan, jajaran Dewan Kehormatan, dan jajaran Dewan Pengawas, serta teman-teman di Dewan Pengurus, serta seluruh panitia pelaksana kegiatan diklat kita hari ini. Harapan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, khususnya teman-teman peserta, mudah-mudahan tetap semangat mengikuti kegiatan kita ini sampai nanti akhir sesi, insya Allah tanggal 19. Jadi setelah ini nanti besok kita ada sesi pendalaman yang mungkin akan lebih banyak terkait diskusi. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat mengikuti sampai nanti kegiatan kita berakhir. Mungkin saya langsung aja ya. Oh ya, sedikit meluruskan, tadi Mas Gugum menyebutkan saya guru Man 1. Saya bukan guru Man 1 tapi guru Man 2, Man 2 Probolinggo. Mirip sih, cuma beda 1 tapi ya tempatnya beda jauh soalnya. Oh iya. Sama jadi saya Man 2 ya, beda kota ya. Jadi materi hari ini tentang pemanfaatan AI dalam menyusun materi ajar, khususnya yang berformat atau berbasis digital. Pertama, AI itu sebenarnya apa? Jadi secara singkat, ya kalau kita memahami AI itu adalah kecerdasan buatan.
di mana teknologi ini memungkinkan sebuah mesin, jadi memungkinkan sebuah mesin untuk melakukan eh, aktivitas atau tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi em, teknologi ini mampu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dalam hal terkait kecerdasannya ya. Bisa terkait dengan pengenalan gambar, pengenalan suara, bahkan bisa terkait dengan analisis. Nah, sebenarnya sebagai seorang tunanetra, AI ini bukan sesuatu yang asing, karena kita sebagai eh, disabilitas netra itu sudah akrab sekali dengan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal lah contohnya. Misalnya, terkait pengenalan suara. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat "Oke Google" atau "Hai Siri". Nah, itu kan salah satu contoh AI yang pasti sudah lumrah dan sudah sering teman-teman lakukan sehari-hari. Nah, ini contoh AI terkait dengan pengenalan suara. Jadi, bagaimana sebuah mesin mengenali suara kita dan mendeskripsikan perintah yang kita berikan dan memberikan respon yang kita harapkan. Nah, ini contoh penggunaan AI terkait dengan pengenalan suara. Kemudian AI juga bisa mengenali teks. Nah, ini apalagi ini sudah sangat akrab dengan kehidupan kita, di mana kita tiap hari dalam penggunaan perangkat-perangkat baik itu perangkat mobile maupun perangkat em, perangkat yang desktop atau PC. Itu kita sudah akrab sekali dengan yang namanya screen reader atau pembaca layar. Ya, ada NVDA, ada JAWS dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang bersifat apa ya? eh, yang yang seolah-olah menjadi pengganti fungsi penglihatannya atau penglihatan buatan kalau bahasa sederhananya sih. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Solivan, kemudian Envision AI. Nah, Envision AI ini sendiri kan juga banyak sekali tuh layanan-layanannya. Ada yang bisa mengenali warna, mengenali teks. Bahkan mereka punya project kacamata pintar itu yang saya sendiri juga belum nyoba. Tapi katanya kan punya banyak fitur-fitur yang sangat berguna untuk teman-teman. Kemudian sistem navigasi juga ini juga sudah saya rasa teman-teman pernah pakai khusus untuk tunanetra. Seingat saya dulu ada aplikasi yang namanya Lazarilo. Dan banyaklah beberapa aplikasi-aplikasi lain yang biasanya digunakan oleh teman-teman ketika menggunakan ini. Mohon maaf teman-teman, di tempat saya lagi azan, saya izin mute dulu ya. Yang baik teman-teman, saya lanjutkan yang tadi ya. Jadi eh, AI dalam keseharian kita sudah sesuatu yang saya rasa teman-teman juga sudah sering lakukan. Tinggal bagaimana AI ini kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya menunjang tugas kita sebagai pendidik. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa poin-poin yang perlu kita pahami bersama. Pertama terkait dampak positif ya. Jadi yang namanya sesuatu di dunia ini kan pasti ada dua sisi ya. Ada sisi positif sama ada sisi negatifnya. Nah, terkait penggunaan AI ini sendiri khususnya dalam proses pembelajaran, eh, ada beberapa poin positif yang bisa diambil oleh seorang guru. Yang pertama adalah terkait efisiensi dan mempercepat proses pembuatan materi ajar. Nah, dengan menggunakan AI, setidaknya kita cukup terbantu lah. Ya mungkin teman-teman contoh yang tadi ya, penggunaan Oke Google atau Siri. Nah, kita tinggal memberikan perintah suara kepada asisten Google untuk mencarikan sebuah data itu langsung ditampilkan sama browser lagi, kemudian cari materinya dengan kata kunci itu kan sedikit repot. Apalagi kalau cara yang konvensional lagi, kita
ke perpustakaan, kemudian cari judul buku yang mau dicari materinya, kemudian buka halamannya, itu kan jauh lebih repot. Jadi dengan penggunaan AI sendiri itu membantu untuk mempercepat proses pencarian data atau penyusunan materi yang hendak kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait personalisasi. Nah, dengan AI setidaknya kita lebih banyak pilihan lah, lebih banyak em, variasi yang bisa kita padukan. Misalnya dengan penggunaan AI yang bisa meng-create eh, konten-konten yang tidak hanya visual tapi juga audio visual, bahkan bisa juga meng-create dengan eh, memadukan AI yang bisa membuat teks, kemudian eh, di apa namanya dilengkapi dengan video animasinya, itu bisa bisa dengan mudah. Nah, ini juga cukup membantu khususnya dengan kita yang mengalami hambatan penglihatan, khususnya kalau mau nyari konten yang sifatnya visual. Nah, dengan AI ini saya rasa cukup membantu lah. Nah, kemudian, nah ini nanti tentu akan berdampak ke kualitas pembelajarannya kita. Jadi, dengan banyaknya variasi-variasi metode, variasi materi yang kita sajikan, tentu pembelajaran kita tidak jadi monoton. Apalagi kalau cuma menggunakan satu metode, misalnya metode ceramah atau metode diskusi saja, itu kan tentu membuat pembelajaran kita jadi kurang menyenangkan dan tentu hasilnya tidak maksimal. Nah, kemudian eh, poin terakhir adalah membantu kita memberikan umpan balik yang lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini biasanya dipakai untuk layanan-layanan berbasis AI yang digunakan eh, ketika proses evaluasi pembelajaran. Ya, contohnya misalnya layanan atau fitur kuis yang ada di Google Form. Itu kan juga salah satu bagian dari AI sebenarnya. Jadi, kita buat soalnya, kemudian nanti kita kasih masuk kunci jawabannya, nanti dari kunci jawabannya itu langsung keluar nilainya setelah siswa mengerjakan. Jadi kita tidak repot lagi eh, mengoreksi jawaban siswa, dan jawaban siswa itu juga sudah pasti benar koreksinya karena sudah dikoreksi langsung oleh AI. Nah, itu beberapa poin positif yang bisa diambil. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga. Nah, pertama, eh, ketika kita terlalu tergantung dengan AI, ini sifat dasarnya manusia. Ketika terlalu tergantung, maka dia akan menjadi em, ya bahasa bahasa tanda kutipnya menjadi malas. Jadi apa-apa diserahkan ke AI. Padahal poin sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan buatan ini, bukan kita yang dimanfaatkan. Bagaimana kita yang memaksimalkan, bukan malah kita yang dimaksimalkan oleh AI-nya. Bukan kita yang harus menguasai mereka, bukan kita yang dikuasai oleh AI. Jadi meskipun banyak fasilitas-fasilitas AI yang sudah disediakan sekarang, sebaiknya itu tidak membuat kita ketergantungan, apalagi sebagai seorang pendidik, ya kita benar-benar menyerahkan 100% pembuatan materi itu tanpa koreksi lagi, tanpa filter lagi, itu tentu sangat berbahaya. Nah, karena kenapa? Eh, Kok AI ini tentu masih ada keterbatasannya, ya karena yang namanya buatan manusia kan pasti ada celahnya lah. Nah, AI ini juga tentu masih banyak celahnya, dan beberapa penelitian yang teman-teman yang mencoba eksperimen dengan AI itu ya terkadang juga menemukan kekeliruan dari AI itu sendiri. Jadi poinnya sebenarnya jangan sampai kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke AI tanpa kita filter lagi, tanpa kita koreksi lagi. Jadi koreksinya tetap ada di kita. Eh, apa namanya? Keputusannya semua tetap ada pada kita. Nah, kemudian kelemahan berikutnya, biayanya tidak murah. Ya, tentu untuk terkait pengembangan AI itu tidak murah dan tidak gampang. Selain dari segi materi, ya tentu juga pengembangan AI itu sendiri butuh disiplin ilmu yang tidak 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 biasa-biasa saja. Tentu butuh kerja keras untuk pengembangan AI ini, dan tidak semua orang bisa melakukan pengembangannya. Jadi
lebih banyak lebih banyak menjadi pengguna daripada pengembang. Kemudian kelemahan terakhir adalah terkait keamanan data, karena AI ini kita berikan akses untuk beberapa beberapa perizinan. Nah, tentu secara tidak langsung kecerdasan buatan ini bisa saja mengakses data-data kita yang ya entah sifatnya pribadi ya, dan ya inilah yang sering dikampanyekan oleh teman-teman yang peduli dengan isu keamanan data khususnya di internet. Nah, kemudian terkait pemanfaatannya di proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, ada beberapa contoh lah yang bisa kita terapkan. Misalnya penggunaan AI dalam asesmen pembelajaran, karena kan sekarang di kurikulum Merdeka itu teman-teman pendidik itu ditekankan untuk bagaimana bisa menyelenggarakan pembelajaran yang sifatnya diferensiatif. Jadi pembelajarannya tidak seragam, bisa saja antara si A dengan si B itu strategi pembelajarannya berbeda, metode pembelajarannya berbeda. Itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, untuk melakukan ini, tentu kita butuh asesmen lebih awal. Nah, kita bisa memanfaatkan layanan-layanan AI yang membantu asesmen, memudahkan asesmen pembelajaran untuk bagaimana mengetahui karakteristik peserta didik. Dan itu banyak layanan-layanan yang menyediakan hal seperti itu. Mungkin saya sambil share sound ya, bentar. Saya sudah terlihat. Halo teman-teman. Ya Pak, tadi pakainya e-speak Pak. Ya sabar. Ini mau diganti Pak. Ampun Pak. Sabar. Slideshow slide 8. Udah ya. Rate 60. Gitu ya, atau terlalu cepat? Ya, Rate mantap. 55. Rate 60 cukup ya. Contoh pemanfaatan AI. Oke, baik. Asesmen gaya. Tadi yang poin pertama yang saya sebutkan adalah asesmen ya. Di internet itu ada satu Membuat asas. ada satu layanan namanya mohon maaf yang di Pak, ya. suara screen readernya tuh lebih besar daripada suara Bapak, jadi ketutup Waduh. suara Bapaknya. Bentar, saya kecilin dulu kalau gitu. Volume 8. Volume 50. Oke ya. Nah, segitu cukup Pak. Oke. Nah, Start win. Go. Dulu. Selamat datang. Klik tab. Tambahkan button. Tindakan lain. Ganti nama. Buka profil Syarif button. Post peserta Zoom. Toolbar. Belajar gaya tes Aku Pintar. HTTPS. Nah, ini ada satu layanan Select. dari Aku Belajar. Aku Pintar. Aku Pintar. Ini nanti teman-teman bisa cek linknya di soft copy materi yang sudah di-share di Google Drive. Ini alamatnya di HTTPS. Aku Pintar. akupintar.id Gaya. tes gaya belajar. Nah, ini Aku Pintar itu. teman-teman bisa Tes memanfaatkan gaya ini, belajar kamu. bisa memberikan ke siswanya untuk mengetes apakah peserta didik teman-teman akan mengisi beberapa survei. Nanti hasilnya akan dianalisis oleh AI dan keluar penjelasannya apakah peserta didik teman-teman ini adalah seorang yang cenderung, dan di situ ada presentasinya ya, misalnya 60% auditori, 30% kinestetik. Nanti ada penjelasannya di situ. Nah, dengan ini setidaknya teman-teman bisa menentukan tuh, oh, anak ini cocoknya diberikan ceramah kalau memang dia auditori. Oh, anak ini nggak cocok nih dikasih ceramah karena dia kinestetik. Jadi ini cukup membantu ketika teman-teman hendak menyusun strategi pembelajaran yang kira-kira tepat di satu kelas, karena ya itu tadi. Sekarang sebagai guru itu kita tidak lagi bisa hanya menerapkan satu metode pembelajaran untuk satu kelas, karena ya sekali lagi tiap peserta didik, tiap siswa itu punya karakteristik belajarnya masing-masing. Ini contoh yang pertama.
PowerPoint slide. Kemudian contoh yang kedua terkait, Membuat konten materi. Asesmen gaya belajar. Membuat konten materi dengan memanfaatkan. nah ini, Mengecek plagiat. Membuat konten materi dengan memanfaatkan teknik parafrase. yang Tes, kedua tes, adalah terkait parafrase. Parafrase ini mungkin teman-teman Gemar. pernah bikin materi yang entah mengcopy dari Setiawan. Google atau apalah. Nah, mungkin kalau teman-teman merasa, wah kurang asik nih kalau terlalu Google. Jadi mungkin daripada repot mengubah kalimatnya, di internet itu ada layanan parafrase yang sifatnya online. Nanti kita tinggal Ahmad Fuad. paste teksnya, apa yang mau Ahmad Fuad. apa yang mau apa yang mau diparafrase itu bisa menggunakan AI ini. Alamatnya di Online. Parafrase. Ahmad Fuad Al-Ahwani. Parafraser. www. jadi di parafraser.io. Parafraser. Io. Nanti sekali lagi untuk linknya www. ada di ada di soft copy materi yang sudah di share di Google Drive. Kita coba buka yang www. paraphrase.io ini. Parafraser. Parafraser IO. Parafrase online selected. Parafrase alat parafrase online Indonesia. Nah, bagusnya layanan ini kita bisa memilih beberapa gaya parafrase. Out of edit lebih cerdas new. Ada lebih cerdas, cuma ini berbayar. Kreatif. Ini kreatif juga berbayar. Standar. Yang bisa kita pakai cuma 2. Fluency. Fluence dengan standar. Nah, tapi kalau memang teman-teman merasa tools ini berguna, ya bisa aja beli license-nya untuk pakai yang pro. Dan ini ya juga bisa berguna sekali misalnya membuat soal ya. Misalnya untuk siswa ini dibuatkan satu soal. Nah, tapi ingin buat soal lagi tapi dengan narasi yang berbeda ya bisa saja. Jadi tinggal copy soal tadi itu, kemudian dipaste di sini untuk diparafrase supaya soalnya itu benar-benar tidak mirip. Nah, saya contohkan ya, saya cari dulu. Baru. Misalnya kalimat ini. Parafrase. Masukkan teks, masukkan. Nah, jadi tadi setelah teman-teman masuk ke situs ini paraphrase.io, untuk teman-teman yang menggunakan ad blocker itu dijeda dulu karena ini nggak bisa jalan kalau plugin ad blockernya aktif. Jadi setelah masuk, untuk teman-teman yang menggunakan plugin pemblokir iklan, tekan aplikasi dulu. Menu select inspeksi, dapatkan adblock pemblokir iklan. Cari adblock pemblokir iklan, kemudian kita jeda sembunyikan untuk jeda situs pada ini. situs ini 3 of 4. Jadi dijeda dulu untuk situs ini supaya situs ini bisa jalan. Nah, setelah itu kita refresh. Parafrase ala. Nah, tadi itu kita untuk gampangnya tekan S saja dulu untuk masukkan menuju ke kotak editnya, terus tekan panah atas. Out of edit lebih cerdas. Untuk memilih kira-kira gaya parafrase yang diinginkan itu yang bagaimana? Standar. Nah, tapi karena ya ini bukan akun pro, jadi saya pilih yang standar aja. Kita enter, memang tidak ada reaksi dari pembaca layar, tapi insya Allah itu udah terpilih. Kemudian kita tekan E kembali. Masukkan teks, masukkan Anda di sini. Kemudian kita masuk ke kotak editnya, kita paste teksnya. Membuat konten materi dengan memanfaatkan teknik. Sudah ada teksnya, kita dengar dulu. Membuat konten materi dengan memanfaatkan teknik parafrase, salah satunya dapat melalui link https://www.parafrase online. Nah, itu teksnya, kita tekan tab. Pergi pro sekarang ke link. Ini kalau mau jadi pro. Advertisement region klik. Kita tap sampai parafrase sekarang button. Nah, sampai dengan kalimat paraphrase sekarang. Kita enter di situ. Kita tinggal tunggu. Dia akan ada proses untuk mengecek. Silakan teman-teman tekan panah atas atau kontrol panah atas. Klik kabel frame, klik build, continue experiment, code. Grafik muncul dengan menyatakan Microsoft Azure. Copy graphic button. Iklan. Advertise code expect build. Try as segup blank out of frame blank. Out of frame klik copy. Untuk gampangnya sih tekan ini aja. Shift B. Grammar button. Untuk menuju check ke button. Ini. Summarize button. Advertisement region klik kabel sampai ke summary. Kemudian kita tekan Shift Tab. Section multi, salah satunya bisa membuat konten dokumen menggunakan teknik parafrase, salah satunya bisa melalui linking. Nah, otomatis sudah diparafrase dan sudah berubah teksnya, ya setidaknya teks yang ini sudah tidak sama persis dengan teks yang pertama.
Tapi sekali lagi jangan disalahgunakan, karena ya apapun kalau disalahgunakan ya jadi negatif ya. Nah ini bisa saja dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif. Tapi ya sekali lagi ini tergantung dari kita. Karena ya tujuannya memang lebih ke untuk memudahkan teman-teman yang mungkin butuh banyak teks dengan makna yang sama. Mungkin butuh satu soal literasi untuk satu makna tapi untuk banyak model teks. Nah, ini sangat bisa digunakan. Nah, itu yang paraphrase. Kemudian yang berikutnya tentang B. Para PowerPoint slide mengecek duplikasi. Jadi cek plagiasi. Jadi ini juga ada layanannya bagaimana kita mengecek tugas-tugas yang sudah dikerjakan sama siswa kita itu benar original atau tidak. Nah, itu ada layanan yang bisa kita manfaatkan. Mengecek internet. Tapi sekali lagi sama dengan paraphrase.io, ini tidak gratis juga, berbayar, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan layanan ini untuk maksimal itu kalau nggak salah 1000 karakter. Jadi selama tugasnya itu maksimal 100 karakter itu insya Allah masih bisa dicek sama layanan ini. Alamatnya ada di https di duplichecker.com. Nanti silakan teman-teman cek saja nanti di soft copy-nya. Nah ini sama, setelah masuk teman-teman bisa langsung tekan E. Silakan masukkan teks Anda di bawah ini dan tekan periksa plagiarisme edit multiline. Nah di situ silahkan masuk ke kotak editnya, kita tekan spasi untuk masuk ke situ, kemudian kita tempel. Mengecek plagiasi konten. Anggaplah ini yang mau dicek ya. Mengecek plagiasi konten tugas siswa dapat melalui link https. Nah, Rahman Agus Priyana setelah itu kita keluar dari kotak editnya, bisa shift tab atau escape. Kemudian tekan B. Periksa plagiarisme button. Nah ini ada periksa plagiarisme button. Tapi sebelumnya dari button ini teman-teman coba tekan Shift X. Recaptcha grouping klik kabel saya bukan robot checkbox not check. Soalnya di sini ada ada captcha ininya yang menyatakan bahwa Anda bukan robot, ini harus dicentang. Unavailable. Supaya masa berlaku tantang. Supaya ininya jalan. Nanti setelah itu bisa tekan B lagi. No next button. Blank. Out of frame klik kabel. Link graphic file link graph navi. Silakan mas. Periksa plagiarisme. Recaptcha grouping klik kabel saya bukan robot checkbox not checked. Oke, kita cek dulu apa sudah tercentang. Link private checkbox not checked saya bukan. Tidak tercentang. Coba Tri Purwanti has join. Navigation klik kabel nav. Silakan masukkan mengecek periksa recaptcha grouping klik kabel saya bukan robot checkbox not checked. Unavailable. Masa berlaku tantangan recaptcha akan berakhir dalam 2 menit frame klik. Blank out of frame klik kabel. Link graphic file klik navigasi. Kita tekan B tadi itu menuju accept ke button. mana? Silakan masuk. Periksa plagiarisme button. Unavailable. Nanti di sini akan ada hasilnya di Cek bawah. plagiarisme 100 gratis pendeteksi plagiarisme. Ini iklannya. Klik kabel periksa plagiarisme. Cek grammar button definisi plagiat. Bagaimana karakter plagiarisme cek. Bagaimana definisi alat lainnya heading instrumentis popular heading. Apa yang kita tawarkan? Cek plagiarisme heading level 2. Secara spesifik heading level 2 tersedia di muncul dengan menyatakan Grammarly plagiarisme checker link. Cek grammar recaptcha privasi link. Persyaratan link. Cek grammar button link. Definisi plagiarisme. Navigasi advance navigatif. Penetapan ikon jempol ke atas. Periksa plagiarisme button. Cek grammar button link. Periksa link kesalahan tata bahasa. Link out black heading English link heading gunakan salin tempel sederhana di area. Unggah melalui mendukung 7. Tidak teks hasil dalam presentasi. Memberikan kenyamanan. Rasio konten unik dalam presentasi. Mengklarifikasi instrumen Rahman Agus Priyan alat lainnya head definisi plagiat. Saya kurang paham kenapa definisi ini tidak jalan. Bagaimana karakter definisi plagiarisme property page plagiarisme navigasi recaptcha no next no previous checkbox link checkbox not checked saya buka. Ini kok tidak mau tercentang. Cek plagiaris
Navigation. Klik kabel isi. Mengecek plagiat. No next. Mengecek. No next checkbox. Out of edit batas 1000. No next checkbox. Periksa plagiarisme button. Unavailable. Cip Sarjono, SPD. Klik kabel navigation land out link grafik muncul link hilangkan kesalahan link heading level 1 cek plagiarisme. Link grafik muncul dengan link list with 3 items pastikan tulisan link out isi captcha dulu. Link list no previews checkbox. Periksa plagiarisme. Recap checkbox not checked. Unavailable. Masa berlaku tantangan blank. No next button. Langganan di mana bagaimana apa alat grad navigat accept navigat penetapan hari ikon jempol periksa plagiarisme unavailable. Cek Nah, tapi plagiarisme 100 harusnya gratis. sih setelah kita cek plagiarisme ini, ketika di kontrol panel Klik bawah, 4 atau unggah file teks pilih nanti akan ada keterangan berapa persentasi plagiarismenya, link tulisan berapa brilian persen out of black English uniknya. heading lab secara spesifik Cuma heading lab sepertinya gunakan beberapa entah perangkat saya yang bermasalah, unggah melalui perangkat menu atau memang servernya yang mungkin lagi sibuk, rasio konten mengklarifikasi sehingga tidak bisa deteksi dijalankan. privasi dijamin deteksi tidak menyimpan materi sampah instrumenti seopopol alat lainnya heading level link coba sekarang link list with 3 hour head link kalat link grafik deskripsi tidak tersedia link kalat manajemen link kalat penelitian definisi plagiarisme tetapi tindakan pretensi di mana Anda definisi cek grammar button link periksa Ya, tapi ya pada dasarnya sih gambarannya seperti itu, teman-teman. Accept button. Mungkin nanti setelah ini saya lanjut yang di sini dulu. Ini kita navigat skip dulu sambil mungkin ya entah tadi yaitu tadi apakah memang perangkat saya yang bermasalah atau memang servernya yang sedang sibuk. Ini versi gratisnya Turnitin lah kalau yang teman-teman di kampus biasanya. Slideshow. Cuma kan kalau kita mau pakai Turnitin itu agak butuh modal karena nggak murah. Mengecek plagiasi konten. Nah, itu yang terkait cek plagiasi. Mengecek plagiasi konten. Kemudian mengecek plagiasi, cek plagiaris, parafrase alat PowerPoint, cek power slideshow, contoh memanfaatkan layar. Kemudian, nah ini yang layar chatbot salah. Baru-baru ini apa namanya? Contoh viral dengan memanfaatkan chatbot, chatbot. Black Guru Atau apa namanya layanan OpenAI yang kalau yang sekarang lagi viral. Ini bisa juga kita pakai. Power Slide contoh memanfaatkan layanan chatbot salah satunya memanfaatkan OpenAI chat. Ini chat.openai.com. HTTPS memanfaatkan kita buka dulu. Chat OpenAI.com selected. Nah, biasanya Chat OpenAI.com selected. Please stand by while teman-teman akan diminta login dulu di sini sebelumnya ya. Cuma karena saya sudah login. Untuk proses pendaftaran akunnya saya rasa insya Allah teman-teman bisa karena yang diminta juga data-data yang sifatnya umum yang sebagaimana biasanya kita melakukan pendaftaran akun. Nanti tinggal isi saja datanya baik itu email, kata sandi dan sebagainya. Nah, tapi ya pada dasarnya penggunaannya sangat simpel. Setelah berhasil masuk ke kolom chatnya, ya kita bisa langsung ngobrol. Ya misalnya buatkan rancangan materi aja tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Buatkan rancangan materi ajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini tinggal kita enter. Nah, kemudian kita escape. Out of edit list Ardian. Out of list pendahuluan. Kita tinggal nunggu chatbox-nya ini meng-create. Rancangan materi ajar 2 people have joined di pendahuluan. Nah, list with 2 items. Pengenalan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pentingnya mempelajari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Out of list II. Latar list with 2 items. Deskripsi tentang kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Nah, ini kan poin-poinnya tuh. Nah, tapi kalau memang kita butuh isinya, perkembangan ya bisa perdagangan juga. button. Kita tinggal ngasih perintah yang ya kira-kira list with 4 items. Misalnya kita mau video dokumenter tentang sejarah, artikel, materi buku, tentang studi kasus, diskusi kelompok,
Out list. Ini sudah lengkap If dengan out of list with ini 5. sudah lengkap dengan Ceramah. apa ya? Metode Ceramah. Out of list. pengajarannya. Out of list with 2. Kontribusi Islam dalam bidang agama, sosial, dan politik. Out of list with 3. Nah, misalnya ini udah selesai. Kalau Button. nah tandanya dia selesai, dia Yes, akan button. muncul keterangan Button. List with 3. Edit multi. Out of edit button. 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 Edit multi-line. Nah, biasanya kalau dia masih jalan itu ada keterangan Out of edit. stop generate. Nah, kalau Button. sudah tidak ada keterangan itu, Button. List with 3 items berarti partisipasi dalam diskusi dan presentasi. proses dia membuat permintaan kita itu sudah selesai. Nah, misalnya kita Edit minta buatkan Buat materi untuk poin 1. untuk poin 1. Nah, jadi ya selayaknya kita ngobrol aja, tapi yang diajak ngobrol Memantau. ini adalah robot. Out Nah, of tapi edit sekali lagi, pengenal kita jangan menyerahkan 100% pengerjaan ini ke robot ya. Setidaknya ini hanya jadi apa ya, gambaran saja bahwa materi yang bisa kita ajarkan itu ini. Pun kalau misalnya memang kita mau Sugihat ambil, pendahuluan. ya sebaiknya kita validasi lagi Pengenalan tentang sejarah masuk. data-data yang disajikan oleh layanan ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Meskipun begitu, sejarah masuknya Islam ke Indonesia bukanlah sebuah peristiwa yang sederhana. Karena memang hasilnya cukup bagus dan struktur kalimatnya juga sangat rapih, sangat inilah ya, untuk teman-teman yang mungkin ada kesulitan terkait menyusun kalimat, ini sangat membantu sebenarnya. Setidaknya tidak pusing lagi memikirkan kalimat yang mau ditulis apa. Edit multi out of edit button. Nah, itu kalau mau create text, ini juga Edit bisa multi-line. meng-create gambar. Ya misalnya kita minta dia Buat gambar. A. Pemandangan laut dengan matahari terbenam. Nah, misalnya kita minta dia membuat pemandangan matahari terbenam. Out of edit and button. Buatkan gambar button. Maaf, sebagai AI saya tidak memiliki Sepertinya kemampuan sudah untuk tidak bisa lagi. Dulu bisa loh. deskripsi tentang pemandangan laut dengan matahari terbenam. Oh ya, oke. Berarti mungkin layanannya sudah diubah karena memang kabarnya ChatGPT ini udah dikembangkan lagi jadi ChatGPT 4. Dan ini sudah include juga sama Bing. Jadi ini layanan ini juga bisa dibuka lewat Bing, tapi kalau lewat Bing itu harus menggunakan Microsoft Edge, punyanya Microsoft. Itu sudah include, dan kabarnya kalau nggak salah per hari ini itu udah diupdate jadi ChatGPT 4. Nah, ini mungkin pengaruhnya sehingga tidak bisa meng-create lagi ya. Saya kurang paham juga. Sekali lagi ya, yang namanya teknologi akan terus berkembang. Nah, itu yang tentang chatbot. Power Kemudian slides. yang berikutnya, Membuat konten ajar otomatis salah satu. nah ini ada Membuat juga AI di mana kita itu bisa membuat konten ajar yang sudah otomatis, baik itu yang sifatnya ya tadi itu bisa berbentuk audio, visual, atau bahkan audio visual. Nah, dalam contoh ini saya contohkan salah satu layanan AI yang bisa bikin presentasi atau slide presentasi yang sudah otomatis dengan materinya, bahkan menurut pengecekan teman-teman awas itu sudah ada gambarnya. Alamatnya ada di tome.app atau tom.app. Beta. Link. Mungkin nanti teman-teman bisa ekspor juga, atau mungkin teman-teman yang lain yang tentu saya yakin teman-teman yang lain juga lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya. Nanti kita bisa sharing saja mungkin layanan AI apa saja yang sering dipakai. Ini salah satu contohnya. Dengan beta.tom.app ini kita bisa bikin presentasi hanya dengan bermodalkan satu kata kunci. Ya, tapi sekali lagi ini hanya jadi inspirasi saja ya, jangan dijadikan 100% menggantungkan diri ke penggunaan AI ini. Kita buka beta.tom.app. Tomedia Power Story. Nah, kemudian kita cari try. Navigatio templates link blog Domingo Careers link.
Sign in link. Try Tomel Domingo Nah, try Tom. Kita cari itu. tanpa judul Google Chrome. Nah, sekali lagi sama dengan OpenAI, ini nanti akan teman-teman diarahkan untuk membuat akun. Tapi untuk Join. membuat akunnya juga saya rasa insya Allah teman-teman Tri Umariadi. tidak ada kendala karena ya sama dengan pembuatan akun pada umumnya. Klikable main email address. Dan juga bisa menggunakan login Button Unavailable. with Google. Already have or button continue with Google. Nah, saya login pakai Google saja. It's button help. Nah, setelah berhasil masuk ke layanannya ini, teman-teman cari menu. No next button. Klikable create atau my button. Teman-teman cari menu create atau kita enter di situ. Edit multi. Nah, ini akan diarahkan ke kotak edit. Ini kotak edit untuk memasukkan kira-kira kata kunci apa, presentasi apa yang kita mau buat. Misalnya yang tadi ya, masuknya. Sorry, ada sejarahnya di sini. Sejarah. Masuk Islam ke Sulawesi. Nah, ini kita enter setelah memasukkan kata kuncinya. Sejarah masuknya Islam ke Sulawesi Selatan. Out of edit creating presentation. Nah, Memahami dia akan ada sejarah. keterangan creating presentation. Create ending page 3. Dengan keterangan berapa slide nanti. Create ending page 3. Ini butuh proses ya kurang lebih 1-5 menit lah. Create ending page 4. Create ending page 4. Create ending page 5. Create Zainal Sapur. Create ending page 5. Create ending page 5. Create Zainal Sapur. Create ending page 5. Create ending page 6. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman nanti bisa share karena ya yang namanya AI sekarang sudah sangat menjamur. Sudah banyak sekali pengembang-pengembang yang mulai melirik ini karena memang ya sekarang sudah zamannya sih. Create ending page 8. Presentation create button trial. Nah, setelah presentasinya selesai dia buat, nanti akan ada keterangan seperti presentation ini. Created. Presentation created artinya sudah selesai. Button try again. Nah, di sini ada dua pilihan, try again atau keep. Kalau kita pilih try again, berarti kita minta dia membuat ulang. Tapi kalau kita merasa presentation yang sudah dibuat itu sudah pas, sudah fix, ya kita tinggal pilih yang button keep. Nah, terus bagaimana cara mengecek hasilnya? Kita tekan Ctrl Home dulu. Klikable button. Kita bisa tekan H. Klikable sejarah masuknya Islam ke Sulawesi Selatan heading level 2 button. Nah, ini heading-headingnya, heading atau judul-judul slide-nya. Pengaruh pemeluk Islam heading level 2. Ini ada judulnya. Baca heading level 2 perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Baca heading level 2 kontribusi muslim di Sulawesi. Dwi Rahayu. Jadi sudah ada narasi-narasinya juga dan berbahasa Indonesia. Hari-hari kebanggaan Islam di Sulawesi. Kesimpulan heading level 2. Dengan kesimpulan sejarah masuknya Islam. Ini misalnya Beten pada abad ke-17, sebuah kerajaan Islam bernama Goa Talo didirikan di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini menjadi pusat agama dan budaya Islam di wilayah tersebut. Sarjono. Nah, kalau memang kita merasa bahwa Oke, narasinya sudah benar, kemudian ya tidak ada yang mau diedit lagi, ya kita bisa langsung tekan keep. Nah, setelah tekan keep ini, kita cari menu edit multi out of edit, klikable baca share. Kita cari menu share karena layanan ini tidak bisa di-download, jadi slide-nya ini tidak bisa di-download, hanya bisa dibagikan via link. Jadi kita pilih share button. Nanti kita tinggal copy settings button, play button, toggle copy link button. Nah, tinggal kita copy link. Kemudian ya kita bagikan ke siswa kita. Nah, itu yang terkait dengan pembuatan. Ya, ini sekali lagi memudahkan memang, tapi jangan sampai kita terperangkap dengan kemudahan ini kemudian kita menjadi menjadi tidak meningkatkan kompetensi kita sendiri. Power slideshow. Itu yang kelima, yang terakhir. Alat evaluasi otomatis adalah penggunaan alat evaluasi. Nah, ini yang keenam ini saya rasa teman-teman juga sudah sering pakai. Saya sendiri lebih sering menggunakan Google Form karena itu tadi Google Form ya tentu dia punya AI karena dia bisa membuat kuis yang lengkap dengan kunci jawabannya. Nanti tinggal
dia cek koreksi sendiri, kemudian bahkan bisa siswa itu bisa ngecek, oh ini yang benar, ini yang salah, Dwi Rah- lengkap dengan warna-warnanya. Ya, itu salah satu contoh pemanfaatan AI dalam evaluasi. Nah, untuk lebih optimal, biasanya selain Google Form-nya, biasanya dipadukan dengan add-on-nya. Nah, beberapa add-ons yang saya sendiri pakai, mungkin juga teman-teman nanti bisa share. Yang saya sering pakai misalnya Dwi form limiter. Form limiter ini untuk membuat formulir itu otomatis tertutup. Jadi misalnya kita suruh siswa kerjakan soal ini sampai jam 12 siang. Nah, daripada kita repot di jam 12 itu kita tutup, kita buka laptop, kita buka browser dan sebagainya hanya untuk mencentang tidak menerima jawaban, ya daripada itu mending kita pakai add-on. Nah, add-on yang bisa dipakai itu contohnya adalah form limiter. Contoh lain adalah add-on autoproctor. Cuman kendalanya autoproctor ini tidak ramah untuk beberapa perangkat, khususnya perangkat yang spesifikasinya rendah, karena dia menguras cukup banyak ruang. Karena dia nanti akan ada pilihan di add-on itu, ada pilihan apakah kita mau mengambil gambar. Jadi siswanya itu bisa dipotret. Tapi ya sekali lagi ini cukup ya bisa bikin perangkatnya peserta didik jadi hang kalau dia tidak menunjang. Nah, juga ada fitur mengunci layar. Jadi siswanya itu tidak bisa pindah tab dan sebagainya, dan beberapa fitur-fitur lain lah yang bisa kita manfaatkan. Kemudian add-on lain ya contoh watch target. Nah, mungkin yang watch target ini beberapa hari ini teman-teman rasakan ketika mengisi presensi atau ketika mengisi link pendaftaran kemarin itu langsung diarahkan ke WhatsApp. Nah, itu memudahkan kita memudahkan kita untuk memberikan respon secara langsung terkait tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Jadi kita ya ketika siswa selesai mengerjakan, dia send, tugasnya bisa langsung kita periksa, bisa langsung kita koreksi, dan bisa kita berikan langsung umpan baliknya. Jadi interaksinya lebih jalan lah ketimbang para siswa itu hanya mengisi formulir, kemudian datanya masuk ke spreadsheet. Nah, ini kan kurang interaktif jadinya. Seperti itu. Itu beberapa contoh penggunaan AI. Mungkin Live itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini, dan tentu saya berharap teman-teman juga melengkapinya karena saya yakin dari semua internet. peserta yang hadir di malam ini sangat banyak ilmu yang bisa kita bagi karena konsepnya adalah kita saling belajar. Saya di sini bukan bukan sebagai yang paling paham, Ilham sih. karena ya saya juga masih belajar, masih ya, dan terkadang dari kegiatan-kegiatan seperti ini banyak ilmu baru yang bisa kita dapat. Seperti itu teman-teman, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan ada hal yang keliru. Saya kembalikan ke moderator. Ilham Sihabudin, memahami cek plagiaris. Baik, terima kasih Mas Syarif atas materi yang telah dibawakan, sangat menarik sekali. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dalam menunjang kegiatan media pembelajaran untuk diterapkan pada saat pembelajaran di kelas. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan langsung sebutkan nama dan juga asalnya dari mana begitu. Silahkan, kita buka termin pertama ini untuk 3 orang peserta. Waktu saya persilahkan, siapa yang mau bertanya dan memberikan tanggapan? Saya Pak, Salma dari SLB Muhammadiyah Karangpawitan. Oke, baik. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Pak Syarif, kebetulan materinya padat sekali untuk kesempatan malam hari ini. Sebetulnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan AI yang udah disampaikan. Cuman yang sangat bikin saya penasaran itu add-on
add-on di Google Form yang tadi Pak Syarif utarakan. Seperti add-on yang mengirimkan ke WhatsApp, terus add-on yang kedua itu saya lupa namanya, yang bisa merekam atau intinya bisa melihat jejak-jejaknya si peserta didik sehingga kuncinya itu layarnya itu tidak bisa pindah ke layar lain gitu selain daripada form itu. Nah, apakah form itu tuh berbayar atau gratis? Bukan form, maksudnya add-on itu tuh berbayar atau gratis. Terus yang kedua, berkaitan dengan AI yang untuk ngeparafrase dari kalimat atau apapun yang ingin kita parafrase. Itu kan yang fitur free-nya itu ada dua, ada yang standar sama yang apa ya tadi tuh. Nah, apa yang membedakan antara yang standar dengan yang fitur free yang satunya lagi? Untuk sementara ini seperti itu dulu, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Yang pertama adalah add-on-nya itu berbayar atau gratis. Yang kedua, apa bedanya gitu antara add-on yang berbayar sama yang gratis. Nanti akan dijawab oleh Mas Syarif. Mas Syarif mau dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Saya langsung jawab aja ya mungkin ya. Oke, baik. Silakan Mas Oke. Syarif memberikan jawabannya. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Oke, pertama terkait Watch Target dulu ya. Yang saya tahu di Watch Target itu ada fitur berbayarnya. Khususnya kalau kita mau custom, mau custom modelnya. Tapi kalau tidak mau di custom, ya yang biasa-biasa saja itu gratis, insya Allah. Karena juga sejauh ini saya udah pakai lama itu, bahkan responnya itu kan kalau kita ngirim pakai Watch Target itu kan di bagian atas ada tuh keterangannya. Kalau kemarin teman-teman ngisi presensi bla 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 38, berarti itu urutan ke-8 ke 38. Nah, sejauh ini ada formulir yang responnya saya itu sudah 300-an tapi ya tetap bisa dipakai ya berarti kalau sekadar hanya membuat formulir itu terbroadcast ke WhatsApp-nya kita itu sepertinya gratis, tapi memang ada beberapa menu di situ yang ketika dibuka itu dia minta untuk login dan ya sepertinya nanti akan diarahkan untuk berlangganan. Misalnya kayak seingat saya di situ ada kayak pemesanan makanan gitu. Kemudian kayak pendaftaran apalah pokoknya pendaftaran event. Itu biasanya yang seperti itu diarahkan ke login. Nah, saya rasa kalau sudah diarahkan ke login kan artinya ada timbal balik nanti di situ. Nah, kemudian terkait autoproctor, ya sama, prinsipnya sama dengan Watch Target karena memang add-on yang di Google Form kan prinsipnya seperti itu rata-rata. Ada layanan free-nya dan ada layanan berbayarnya. Nah, seingat saya autoproctor itu dia nggak bisa lebih dari 50 apa berapa gitu. Dan dia juga ada durasinya. Kalau nggak salah 24 jam apa berapa gitu ya, dia bisa dipakai. Nah, cuma sekali lagi autoproctor ini tidak disarankan kalau satu perangkat peserta didiknya kurang menunjang karena itu tadi akan menyusahkan juga. Dan juga kita juga harus siap tuh dengan penyimpanan drive-nya kita karena kan semua datanya akan di-upload ke situ. Seperti itu. Kemudian yang terkait paraphrase yang standar dengan yang apa satu tadi itu saya lupa istilah saya. Tapi yang saya amati yang menu yang satu itu lebih berantakan dibandingkan yang standar. Kalau yang satu itu kesannya kayak apa ya? Kayak hasil Google Translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang kadang-kadang kan struktur kalimatnya agak kurang pas lah dirasa.
itu aja sih yang saya rasakan. Sementara yang 2 fitur premiumnya saya sendiri belum coba. Ya, tapi harusnya sih lebih bagus karena di situ juga memang menunya ada kreatif. Ya kalau kreatif kan berarti mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit gaul itunya. Kemudian yang satunya sepertinya yang benar-benar formal yang sifatnya akademik, ya mungkin kayak bahasa-bahasa skripsi lah, yang bahasa-bahasa ilmiah. Itu sih, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan juga atau mungkin ada yang pernah pakai. Baik, cukup menjawab ya Bu yang bertanya tadi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk Bapak Ibu yang belum bertanya, dipersilahkan, masih Iya. ada 2 kesempatan lagi. Oke, saya izin bertanya. Dari siapa ini? Mohon maaf, satu-satu mungkin. Oke, saya dari Sukabumi. Dengan Bapak siapa namanya? Ilham. Bapak Ilham dari Sukabumi. Silakan, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber. Cukup sangat menarik sekali dengan kemudahan-kemudahan yang dihadirkan, terutama materi kaitan dengan AI, penggunaannya seperti tadi yang dilakukan simulasi dan percontohan. Hanya kalau tadi kan disampaikan dalam penjabarannya itu sekilas dari apa yang disampaikan, di mana AI bisa mempermudah untuk penentuan data kuesioner melalui assessment untuk siswa dan lain sebagainya, atau termasuk pula Google Form ya. Nah, ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah melalui fasilitas AI yang ada itu bisa barangkali ketika kita membuat satu konsep nih, bahasanya pengen rapi apa segala macam, itu bisa, yang pertama. Karena jujur ya, saya boleh dikatakan basic banget ya, dasar banget gitu untuk penggunaan ini ke depan gitu kan. Itu yang pertama, dan mungkin bisa paling tidak jadi satu ranah alternatif. Atau yang kedua, ketika kita menggunakan satu fasilitas yang terdapat di AI secara bersamaan, itu bisa dilakukan atau tidak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Tadi ada 2 juga pertanyaannya, Mas Syarif. Yang pertama, apakah AI ini bisa digunakan bersamaan gitu? Misalnya kita menggunakan AI misalnya add-on autocomplete atau add-on apa dengan add-on apa. Nah, kira-kira begitu Mas Syarif. Nah, bisa atau enggak ya kayak gitu. Nah, yang kedua, apakah ada AI yang bisa membantu kita untuk mengkoreksi tulisan? Nah, silakan dijawab Mas Syarif, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, makasih. Pertama yang terakhir dulu ya, yang terkait mengoreksi tulisan, saya sendiri belum pernah nemuin, tapi entahlah, mungkin OpenAI itu bisa dipakai atau enggak. Tapi saya belum pernah menemukan itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin pernah tahu atau pernah nyoba. Karena memang terkait koreksi tulisan ini kan agak-agak ini ya, agak visual. Karena misalnya kelebihan huruf misalnya kayak tulisan bisa atau apalah yang misalnya bisa tulisan huruf i-nya jadi 2. Itu kan kalau nggak dieja agak rumit ya, tapi ya kalau jeli sebenarnya sama screen reader kedengeran sih. Tapi apakah ada yang memang bisa benar-benar membantu kita supaya lebih mudah, ya saya jujur belum tahu dan memang belum pernah coba. Kemudian untuk menggunakan fasilitas AI itu bersamaan, bisa aja kalau di Google Form itu kita bisa pakai banyak kita bisa pakai banyak add-on. Tapi biasanya untuk beberapa add-on itu dia mengarahkan kita dengan linknya sendiri-sendiri. Contoh misalnya kayak tadi Watch Target sama Autoproctor, itu dia ada linknya sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah pakai link sendiri-sendiri itu otomatis ya dia tidak bisa jalan bareng. Misalnya Watch Target mau dipasangin sama Autoproctor, dia otomatis tidak bisa.
Karena untuk menggunakan form yang berbasis autoproctor, kita harus pakai link dari autoproctornya. Sementara kalau kita mau pakai Google Form yang pakai What's Target, kita juga harus pakai link dari What's Target itu sendiri. Jadi yang kita share itu bukan link yang forms.google.com itu, bukan itu yang di-share. Tapi ada linknya sendiri. Ya, tapi beberapa bisa dipadukan. Kayak tadi yang form limiter itu bisa dipadukan sama What's Target atau apa lagi ya biasanya. Itu sih yang biasanya yang paling sering dipakai, yang saya pakai. Terus mau dipadukan antara satu situs misalnya kayak yang tadi OpenAI, mau dipadukan dengan paraphrase ya bisa aja. Jadi misalnya sudah dibuatin tuh narasinya sama OpenAI, ya merasa mungkin kurang suka dengan hasil yang sudah dibuatin OpenAI, kemudian mau diparaphrase di layanan paraphrase online ya bisa-bisa aja. Itu kalau mau dipadukan seperti itu ya bisa-bisa aja. Nah, tapi sekali lagi, kalau dia dalam satu layanan seperti yang punyanya Google Form, ada yang bisa, ada yang juga enggak. Karena itu tadi, terkadang add-on itu sendiri punya linknya masing-masing. Seperti itu. Mungkin yang terkait teks tulisan tadi itu mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman mungkin yang bisa mengoreksi. Maksudnya ngoreksi ini apakah membenarkan atau mengecek, oh ini tulisannya salah nih, atau gimana maksudnya? Ya, lebih ke membenarkan itu, membenarkan tulisan. Ya kalau sekedar membenarkan mungkin ya bisa memanfaatkan parafrase tadi itu. Atau ya coba deh nanti misalnya Mas Ilham ya, coba mungkin bikin teks yang kira-kira keliru tuh teksnya, coba di paste di OpenAI. Nanti tinggal kasih kasih instruksi kayak buatkan narasi ulang kalimat berikut. Ya mungkin bisa dibenarkan, mungkin bisa dibenarkan sama chatbot. Karena ya jujur saya sendiri belum pernah pakai yang seperti itu. Seperti itu. Ya, oke Mas Syarif. Jadi add-on-nya itu ada yang bisa dipadukan, ada juga yang tidak. Dan untuk koreksi teks ya, nah itu biasanya kita yang mengalami hambatan penglihatan tuh kadang-kadang ngetnya sih sudah benar ya, misalnya kalau gitu di Microsoft Word, contohnya kalau, KALAU, begitu di spasi, nah kita nggak ngeh tuh ternyata tulisannya udah berubah jadi kalua. Nah itu sering banget tuh kayak gitu. Iya benar. Nah biasanya solusi yang bisa diatasi ya untuk mencegah tulisan yang di spasi itu berubah kalau di Microsoft Word itu koreksi teksnya tuh dimatiin. Nah itu ada setelannya tuh. Mungkin nanti kapan-kapan bisa dibahas oleh Mas Syarif atau materi yang lain. Ya sih, ngulik sama-sama aja sih gitu-gitu sih. Iya, atau kita bisa sama-sama pelajari gitu. Kita bisa coba-coba. Nah di rumah. Oke, Mas Ilham, Pak Ilham, sorry, bagaimana? Apakah Ya, sudah cukup. jelas? Ya cukup, terima kasih banyak Pak. Baik. Di termin pertama ini masih ada satu kesempatan lagi untuk izin Bapak Ibu yang bertanya atau menyampaikan tanggapannya, memberikan pendapatnya barangkali terkait tadi itu yang soal AI bisa ngoreksi teks. Nah, bisa juga disampaikan ya. Kita berdiskusi di sini sama-sama. Silakan. Izin bertanya. Ya, boleh. Ini dengan siapa di mana? Dengan Maulana di SLB Negeri Semarang. Baik, Pak Maulana. Silakan Pak Maulana. Tadi saya yang pertama ingin menanyakan masalah yang paraphrase tadi itu kan ada 4 menu ya, 2 berbayar, 2 free. Nah, untuk yang berbayar tersebut nih, itu nominalnya berapa? Terus tadi yang ada iklan tuh yang paraphrase atau yang apa? Saya lupa yang ada captcha sama iklan itu tadi. Kalau seandainya berbayar itu akan menghilangkan captcha sama iklan atau tidak? Terus yang
berikutnya yaitu bagaimana langkah-langkah, tadi saya minat tuh yang what's target gitu. Bagaimana langkah-langkah membuat what's target tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulana. Ada pertanyaan tadi Mas tentang what's target dan juga apa tadi yang satunya lagi? Tentang what's target sama itu paraphrase. Yang Nah, paraphrase yang berbayar sama yang free. Yes. Nah, itu berapa nominalnya? Terus apabila berbayar kan ada kayak ada captcha atau iklan, itu akan menghilangkan itu atau enggak? Ada Ya, pengalaman baik. enggak gitu? Jadi ada 2 pertanyaan terkait paraphrase itu kalau berbayar nominalnya berapa. Yang kedua tadi ada add-on sempat dibahas yang ada iklannya. Nah, itu, iklan dan juga captcha. Nah, itu apakah di paraphrase itu atau di add-on yang lain? Nah, kalau misalnya di add-on yang lain ataupun di paraphrase, kalau misalnya kita udah bayar nih, iklan sama captcha-nya hilang atau enggak gitu, Mas Arif? Silahkan. Terima kasih Mas Maulana. Yang paraphrase dulu ya. Terkait nominal, jujur saya tidak tahu, dan karena memang termasuk layanan yang belum terlalu urgent saya pakai, ya tapi sekali-kali pakai sih. Tapi ya karena saya merasa belum jadi kebutuhan utama, jadi saya tidak terlalu ngulik ini semahal apa atau berapa nominal yang dibutuhkan untuk untuk menebus lisensi pro-nya. Ya, tapi nanti ya mungkin Mas Maulana bisa dibuka aja situsnya, bisa dicek di situsnya. Nanti di situ kan ada link pergi ke pro. Nanti bisa diklik di situ berapa nominal yang dibutuhkan. Itu satu. Kemudian terkait duplicator yang mengecek duplikasi tadi, mengecek plagiasi, iklan saya rasa pasti akan hilang kalau kita ke pro. Tapi kalau captcha itu harusnya tidak, karena itu kan kalau di OpenAI juga sering muncul gitu kan, yang buktikan bahwa Anda manusia. Nah, fungsinya captcha itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau captcha-nya tidak hilang, tapi kalau kalau iklannya pasti hilang. Dan juga kalau yang diplagiasi tadi itu, kalau versi free-nya kan dia cuma sampai 1000 karakter. Nah, kalau versi pro-nya kalau nggak salah sampai 20.000 karakter deh kalau nggak salah. Dan juga bisa mengecek grammarnya kalau terkait struktur kebahasannya, apakah benar atau tidak. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai what's target itu download dulu, bukan download sih, pasang dulu add-ons-nya. Nanti bisa setelah masuk ke editor form-nya ya. Setelah masuk ke editor form-nya, nanti cari menu lainnya, terus nanti di situ cari add-ons. Nah, terus tinggal tulis tuh what's target, ikuti langkah-langkahnya untuk pemasangan. Nanti kalau sudah selesai terpasang, silakan cari menu what's target itu di add-ons. Di situ nanti ada what's target. Nah, di situ nanti tinggal langkah pertama ya. Langkah pertama silakan teman-teman pilih menu custom number, atau ya menentukan kira-kira nanti broadcast WhatsApp-nya ini dikirim kemana. Nanti pilih menu itu, kemudian masukin nomornya ya dengan format langsung 8 ya, tidak pakai 0 karena sudah ada itunya, sudah ada kode negaranya di atas biasanya 62. Nah, setelah itu tinggal pilih set, nanti akan ada WhatsApp yang masuk ke nomornya teman-teman untuk ngetes aja. Nanti setelah itu, setelah selesai, masuk lagi ke menu add-ons untuk buka what's target. Nanti tinggal pilih share this link atau share this form. Nah, nanti tinggal copy link yang ada di situ untuk di-share ke peserta didik. Jadi yang di-share itu bukan link Google Form standar, bukan yang form.google
itu adalah link yang dari What's Target seperti itu. Jadi mohon maaf saya nggak tahu tadi Damayantinya, kalau Damayanti nggak mau jalan tapi kalau Ispik bisa kebaca semua. Jadi mohon maaf tidak bisa saya praktekkan seperti itu teman-teman. Baik, ya terima kasih Mas Syarif atas penjelasannya dan mohon maaf juga untuk peserta ya karena terkendala device dan gangguan teknis jadi kita belum bisa mencontohkan begitu secara langsung tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Syarif dan semoga bisa dipahami begitu. Pak Syarif bisa lain waktu membuat semacam MP3 tutorialnya gitu. Oke. Ya kan memang besok 3 hari ini kan kita pendalaman ya. Mungkin nanti ya insya Allah saya coba deh. Nanti saya rekam nanti sekalian juga buat kita bahan diskusi di grup nanti. Saya nggak tahu nih kenapa pas share screen nggak bisa ke ini. Mungkin tidak mendukung. Nggak tahu sih ya nggak ngerti juga. Dan tadi bisa-bisa aja. Kayaknya gara-gara ada itunya lah stampitnya bentar saya cek dulu. Ya mungkin dilanjut dulu deh. Oke, dilanjut aja dulu. Terima kasih Pak Moderator dan Pak narasumber. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Pak Maulana. Ya, Smart Teacher dimanapun kalian berada, kita sudah menyelesaikan satu termin, satu babak. Dan apabila masih ada yang ingin bertanya, kami akan buka termin kedua untuk 3 orang penanya atau penanggap begitu. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Baik, ini dari siapa di mana? Nama saya Arif dari Yakitunis, Yogyakarta. Oke, Pak Arif dari Yakitunis, Yogyakarta. Silakan dengan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, mungkin yang pertama sedikit menanggapi ya. Untuk tadi kan ada yang bertanya ya. Apakah ada website dari AI yang bisa membantu kita dalam mengedit file otomatis? Saya pernah pakai Pak gitu. Jadi saya itu pernah pakai namanya itu Aspos app. Jadi ngetiknya kalau di Google ngetiknya mungkin bisa diketik Aspos app pakai voice to text. Nanti dia akan mengarahkan ke website paling atas dan nanti ketika kita masuk dia akan menanyakan apakah kita mau mengunduh file dari internal handphone atau kalau di laptop juga melalui laptop ataupun file yang dari internet. Nah, nanti kalau misalnya filenya udah ada, tinggal diupload dan nunggu beberapa saat, sekitar 1-2 menit ya tergantung filenya seperti apa besarnya ya. Dan nanti ketika kita sudah upload, dia akan memprosesnya, ada persenannya gitu nyampe 100% gitu ya. Setelah itu bisa diunduh kembali. Nah, saya pernah mencoba itu sampai sekitar 80 halaman file. Itu saya minta dirapikan melalui AI tersebut. Dan akhirnya saya bisa, ya lumayan puas lah gitu, lumayan rapi. Walaupun masih ada kekurangan, misalnya di footnote gitu, seperti kalau misalnya file-file yang ada footnote-nya ya, itu dia masih ada kekurangan, cuman setidaknya bisa membantu juga seperti halnya AI yang lain gitu. Lalu ke Pak Arif ya, mungkin saya akan bertanya untuk mengenai parafrase. Kalau di AI parafrase yang di-share tadi, itu idealnya untuk memparafras sebuah misalnya artikel gitu ya, itu idealnya modelnya untuk akurasinya tinggi itu per paragraf ataupun langsung dalam bentuk halaman itu sekaligus kita blok gitu ya. Itu kita parafras, kita tempel gitu. Karena sependek pengalaman saya ketika parafras file gitu
maaf, memparaphrase misalnya tugas seperti itu. Misalnya kan saya kemarin buat RPP Hadroh, kemudian saya mau mencari pengertian Hadroh kontemporer, kemudian saya parafras. Ternyata ketika kebanyakan yang diparafras malah seperti Google Translate tadi. Nah, itu idealnya apakah harus berparagraf ataupun beberapa baris atau seperti apa gitu untuk biar parafrasnya itu lebih rapi dan lebih akurat bahasanya gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Arif ya dari Yakatunis. Menarik tadi atas penjelasannya, ini adalah pencerahan juga nih untuk kita semua. Jadi ada ya teman-teman smart teacher dimanapun kalian berada, bahwa ada website yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kita mengkoreksi teks secara otomatis gitu. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif. Dan pertanyaan satu dari Pak Arif untuk Mas Arif, biar nggak ketukar saya nyebutnya, terkait apa tadi? Sorry, maaf, lupa. Tentang itu sih Paraphrase. idealnya. Paraphrase, iya paraphrase. Nah itu apakah baiknya di copy per paragraf, per kalimat, atau sekaligus? Yang ideal seperti apa itu Mas Arif? Nah, bisa dijelaskan waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, baik, makasih ya. Dan makasih juga untuk Mas Arif ya. Ini ilmu baru juga. Ya, saya tadi sempat ngintip tuh aspos.app dan ya sepertinya memang menarik juga tuh untuk diulik. Jadi makasih banyak untuk infonya, dan ya seperti yang saya bilang tadi, wadah ini jadi tempat kita untuk belajar bersama, saling berbagi informasi, karena saya yakin pengalaman-pengalaman teman-teman itu jauh lebih banyak dan jauh lebih lebih menarik untuk kita ulik juga sama-sama untuk saling menambah pengetahuan satu sama lain. Nah, terkait layanan yang tadi ya, yang paraphrase.io itu, saya lupa tadi menyampaikan, yang versi gratisnya itu dia cuma bisa 600 kata. Jadi terbatas. Nah, kalau dibilang idealnya bagaimana? Kalau saya sepanjang menggunakan layanan itu, biasanya yang jadi berantakan itu kalau dia banyak nama. Itu berantakan karena biasanya namanya diganti semua. Dan juga yang biasanya jadi berantakan itu yang menggunakan kayak nominal rupiah, nominal uang lah. Kadang itu misalnya di teks awal tertulis 1 juta rupiah, terus di parafrase dia jadinya 1 juta dolar, itu kan jauh beda sekali. Nah itu yang kadang-kadang jadinya bikin berantakan. Jadi kalau saran saya mungkin dihindari hal-hal yang seperti itu, yang mengandung nama yang spesifik ya. Kemudian juga yang nominal, dan juga diperhatikan terkait paragrafnya jangan terlalu panjang sebaiknya. Ya selainnya paragraf ideal lah, ya mungkin 3-4 baris atau ya jangan terlalu panjang juga. Dan juga terkait tanda bacanya juga perlu diperhatikan supaya dia memparafrasenya juga bisa sedikit lebih rapi. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah pakai layanan yang sama mungkin bisa ngasih saran juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Wah, ini ternyata paraphrase itu bukan hanya bisa mengubah kalimat menjadi kalimat baru yang anti plagiat gitu ya, paraphrase. Ternyata juga bisa mengubah rupiah menjadi dolar. Wah, menarik lumayan. sekali. 1 juta jadi 1 juta rupiah ke dolar kan jauh beda. Iya. Itu kalau misalnya duit yang berubah, wah enak itu. Itulah. Iya, bercanda ya teman-teman smart teacher di seluruh Indonesia ini. Ya, kita lanjutkan. Untuk oh iya, Pak Arif tadi apakah sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan?
Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, makasih Mas Ari untuk infonya Sama-sama. ya. Siap. Iya, nah kita kasih kesempatan lagi nih untuk smart teacher yang lain. Barangkali ada yang mau memberikan tambahan ilmu untuk kita bersama atau ada yang Iya, mau mungkin bertanya. Silahkan. ada AI yang lain lagi. Banyak banget tuh AI sekarang. Iya ini. Teman-teman Ya, smart teacher. kalau nggak ada dari saya satu, Mas. Nah, iya boleh, silakan Pak. Iya, ini sebetulnya sudah saya tanyakan di grup kemarin. Ini kaitannya dengan materi dari awal sih ya. Tapi materi awal itu ya saya pikir menggunakan AI juga, yang kemarin I Love PDF itu. Iya, benar-benar. Nah itu saya tanyakan di grup kemarin ketika ada konversi PDF ke PowerPoint. Itu kan kita dibuatkan PowerPoint ya, dan saya ngecek itu PDF-nya 14 lembar. Ketika saya dibuatkan PowerPoint oleh I Love PDF itu juga 14 slide gitu. Tapi terbaca semua oleh saya gitu. Dan teman-teman yang lain kira-kira dari sisi tampilan pernah ngecek nggak tampilannya bagus apa nggak ketika dibuatkan PowerPoint dari AI yang ada di I Love PDF itu. Karena kalau sama-sama satu halaman ternyata dibuatkan satu slide, ini bagus nggak tampilannya kalau seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali Mas Arif mau menjawab atau teman-teman yang lain juga boleh ya untuk Itu Pak Presi memberikan. kayaknya mau bersuara tuh. Enggak, Sarif Soalnya dulu aja. Pak Presi aja dulu. Ladies first kan? Sama ya, kalau yang saya tahu itu sepertinya hanya teks yang ditampilkan gitu ya. Jadi kayaknya ketika PDF-nya itu dibikin PowerPoint itu, kalau saya nggak salah itu ya teks aja yang di situ. Nah, untuk membuat dia PowerPoint-nya itu jadi cantik, itu memang masih perlu editing lagi, misalnya diganti background-nya atau diganti dikasih transisi animasi kayak gitu. Oh, jadi itu masih polos mungkin ya? Kayaknya iya, Mas. Masih polos, masih lugu. Iya, jadi Meeting tools. sebenarnya sih ya logikanya sih ya, kalau PDF-nya 14 halaman kemudian PowerPoint-nya 14 lembar 14 slide, ya harusnya rapi-rapi aja. Ya cuma masalah kerapian tentu itu masalah visual. Ya saya tidak paham. Cuma kemarin kalau ngambil contoh ya, misalnya pakai AI yang tadi tuh yang Tom.app, kemarin dicek sama Mas Rafiq, itu katanya rapi dan gambarnya ada, udah lengkap sama gambar-gambarnya. Nah cuma kalau yang tadi Mas Widi tanyakan terkait I Love PDF, kalau misalnya di convert PDF ke PPT atau sebaliknya, sekali lagi saya kurang paham karena juga jarang saya mengconvert PDF ke PPT dan sebaliknya juga jarang sekali. Jadi terkait visualisasi mungkin teman-teman mungkin Mas Sugi atau siapalah yang mungkin sering berinteraksi dengan visualisasi mungkin bisa menjelaskan lah terkait itu. Atau mungkin Mas Widi bisa buat PPT-nya kan, kemudian kita bahas sama-sama tuh di grup. Ya sudah di-convert ya. Ya, ada itu. Ya, mungkin bisa di-share besok di grup supaya jadi bahan diskusi juga di grup. Sedikit mungkin juga dari saya. Oh iya, Ustaz Fuad itu. Ustaz Fuad kan benar? Ya. Suaranya kecil. Kecil ya. Kalau yang disampaikan oleh Mas Vidi tadi tentang ini PowerPoint yang PDF dirubah menjadi PowerPoint, pernah saya coba, bahkan waktu kemarin Latsar PNS kemarin, CPNS, ada Widya Suara yang menggunakan seperti itu dan teman-teman banyak komentar
berkaitan dengan PowerPoint tersebut karena bentuknya untuk polos cantiknya sih oke. Untuk masalah desainnya bagus ya kan. Hanya kekurangannya tulisannya. Karakter kecil ya? fontnya itu kecil kelihatan. Jadi Oh. saya tanya sama teman-teman yang awas, seperti itu kendalanya kecil, kemudian tampilannya buku lah. Jadi dia seperti buku, satu halaman full gitu. Apa ya? Gimana? Itu paling di zoom tuh sama orang-orang awas tuh. Iya. Zoom itu Karena kan bukan poin-poin itu. sulit. Karena pernah Itu ya, kalau nggak pecah. ya kan? Saya coba waktu mengajar, wah ternyata amburadul ya. Itu. Oh, Ya, tapi kalau dari buat sisi dari sisi jangan. tampilan cantik ya Mas Ahmad Pak? Orang awas ya. Oke. buat kita yang pakai pembaca layar kan kebaca semua tuh ya bodo-bodo amat. Kebaca sama kita. Kalau untuk baca, untuk Sudah kelihatannya kecil Mas. Kalau mau dibesarkan, nggak kelihatan yang lain. Gitu. Nah, itu ya buat kita yang pakai pembaca layar kan santai-santai aja. Aman itu. Aman. Yang baca screen reader. Nggak masalah. Tapi kalau yang secara visual kan enggak. Ya, itu mungkin itu pengalaman yang pernah saya lakukan. Selamat malam. Iya. Ya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana? Saya dengan Heri, Mas. Silakan Pak Heri, waktunya dipersilahkan. Waduh, resmi banget nih ya. Izin ini aja ya, sharing aja. Kalau tadi menanggapi pertanyaan dari Mas Vidi tadi ya, terkait dengan mau PDF atau mau Word sekalipun yang di-convert ke PowerPoint gitu ya. Sebetulnya bisa disiasati. Hanya saja kerjanya double gitu ya. Jadi muter lagi. Kalau mau tulisannya itu terlihat nyaman bagi visualisasi teman-teman yang lihat, itu idealnya satu halaman full penuh PDF itu dibagi dua, itu sudah sangat kalau orang Sunda bilang sudah sangat renyek gitu ya. Jadi minimal tuh renyek itu apa ya, umpel-umpelan. Apalagi tuh tulisannya ya. Tulisannya apa ya? Sudah sangat kecil sekali gitu. Sangat sudah penuh ya. Udah mulai buram, sudah mulai penuh. kelihatan. Jadi idealnya minimal itu satu halaman PDF itu jadi dua slide. Ya. Jadi kalau jadi tetap dipaksakan jadi satu, dia mungkin ukuran fontnya jadi berapa itu? Jadi di bawah 4 berapa 9. itu? 9 Iya, masih kebaca gitu. Jadi kan intinya itu PowerPoint itu intinya kan untuk apa menampilkan ya poin-poin, bukan artinya merubah buku ditampilkan ke sana, enggak kan? Iya benar tuh. Kalau ataupun terpaksa, saya juga sering dikritik sama istri. Kadang seperempat halaman PDF itu saya ambil karena saya malas ngambil poin-poinnya, itu saya kopikan ke sana. Itu ayah itu kebanyakan itu tulisannya susah katanya gitu. Jadi akhirnya walaupun AI itu kadang di sisi lain memudahkan kita, kalau pendapat saya sih ya. Cuman kita harus bisa memilih dan memilah fitur-fitur mana yang kita akan bisa manfaatkan gitu. Ataupun misalnya PDF juga bisa tadi kalau misalnya dijadikan ke slide ya, dengan catatan tulisannya jangan banyak full satu halaman gitu. Ya itu paling. Betul. Tadinya saya pikir ini mirip-mirip dengan AI yang tadi disampaikan oleh Mas Syarif ya di I Love PDF itu. Jadi dia sudah memfilter sendiri gitu. Tapi ya itu saya sudah agak curiga ketika 14 lembar ternyata dijadikan 14 slide. Nah, ini hanya konversi saja berarti tidak. Iya, kalau konversi mereka bisa mengerjakan konversi gitu. Cuman kalau untuk
ya namanya juga kerjaannya itu mesin ya tetap Ya, aja kerjaannya robot kita ya, harus betul. iya betul. Sebetulnya lebih recommended yang tadi ya. Recommended yang tadi, tapi sayangnya kan kita nggak bisa download ya itu ya. Cuman share link Ya, aja dan itu share link. Jadi yang tadi itu sifatnya kayak Google Slide sebenarnya. Cuma Iya, ya betul-betul. penjelasannya Mas Rafiq sih kemarin katanya bagus. Ada gambarnya, ada teksnya. Dari segi kerapian ya mungkin bisa dijelasin lah sama Mas Rafiq karena kemarin yang ngecek itu Mas Rafiq. Iya, iya. Ya cuma ya sekali lagi ya benar tuh yang dibilang sama Pak Heri, kita ya tetap kita manusianya, kita yang punya kontrol di situ, bukan kita yang dikontrol. Dan sampai dengan adanya AI yang sifatnya memudahkan ya kita malah dimanjakan yang benar-benar manja, yang ya tidak mau tahu lagi, pokoknya beres sudah, nggak mau dikoreksi lagi, nggak mau dicek lagi. Ya kontrolnya tetap ada sama kita sebagai manusianya. Itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Mas Harif atas tanggapan dan juga sharing-sharingnya. Saya ambil kutipan menarik tadi ya, jadi bahwa AI ini itu adalah suatu alat yang memudahkan hidup kita dan kita harus bisa mengontrol alat ini, bukan kita yang dikontrol gitu oleh si alat itu ya. Nah, itu mungkin harus dijadikan catatan bahwa yang namanya buatan manusia, mesin secanggih apapun itu pasti ada kekurangannya dan kita sebagai manusia adalah orang yang sejatinya harus bisa mengendalikan si mesin itu gitu. Kalau bisa malah kita yang membuatnya gitu. Nah, itu. Wah, keren itu. Iya, oke. Para Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu kita sudah menjelang malam dan waktu kita terbatas, maka untuk sesi termin tanggapan dan pertanyaan ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas diskusi barengnya dan juga untuk menutup saya persilahkan Mas Syarif untuk menyampaikan kesimpulan barangkali dari materi yang telah disampaikan tadi. Dipersilahkan. Iya, makasih Mas Rafin. Sebenarnya kesimpulannya tadi udah diborong tuh sama Mas Rafin tuh, bahwa ya AI memang ada untuk memudahkan kita, membantu pekerjaan kita. Bahkan tadi kan di awal dijelaskan bahwa AI itu adalah teknologi yang di mana dia bisa mengerjakan pekerjaan yang mengandalkan kecerdasan manusia. Ya, tapi bukan berarti dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini membuat kita malah malah terkungkung di situ, benar-benar tergantung di situ, yang ya kemudian berdampak buruk juga kepada kita, bukannya malah memudahkan, malah membuat kita ya justru sebenarnya membuat kita menjadi semakin lemah. Dan seperti yang dibilang sama Pak Heri tadi itu, bahwa ya tetap kita yang punya kontrolnya di situ, punya hak untuk mengaturnya, bukan kita yang diatur. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam ini, teman-teman panitia, teman-teman dari Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, dan juga Dewan Pengurus. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan sekali lagi, karena saya pun juga masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak sharing dengan teman-teman, masih butuh banyak input baik dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk malam ini dan saya kembalikan ke Mas Rafin selaku moderator. Silakan Mas Rafin. Baik, terima kasih kembali Mas Syarif atas ilmu-ilmunya yang disampaikan di malam hari ini. Untuk mengakhiri ya, sebelum diakhiri khususnya ini kita
perlu ada sesi dokumentasi barangkali, Mas Rafiq. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu smart teacher dimanapun berada, harap mengisi absen. Linknya sudah dibagikan di grup WhatsApp. Nanti silakan diisi untuk bukti kehadiran. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas apabila sudah diberikan untuk 3 hari ke depan gitu ya. Jangan lupa dikerjakan dan diisi absennya agar nanti setelah pelatihan ini bisa mendapatkan sertifikat gitu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Salam inklusif, edukatif, progresif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.